Iya, Bude. Terus agenda 3 lagi. Iya. Nah, berarti agenda 3 terakhir nanti malam ya. Iya, cocok. Begitu. Saya lihat dulu jadwal juga, Bude. Heeh. Coba-coba supaya mengalokasikan pembelajarannya. Ya. Ya, oke, kita mulai saja. Adik-adik, berarti, oh iya, berarti kemarin itu yang ada PR tentang, Izin, Bude. Ya, coba, berakhir sebentar malam, Bude. masih tetap agenda 3 toh? Iya, karena di hari Kamis kita sudah mulai bimbingan rancangan. Mm-mm. Iya, ya, berarti, oh iya, berarti hari ini terakhir, oh iya, rancangan, pembimbingan rancangan ya. Mm-mm. Coaching agenda sudah ya berarti ya? Sudah semalam. Oh iya, ya Allah. Heh, udah bingung saya. Ya udah, makasih infonya ya. Insya Allah nanti Yes, malam silakan, Bude. skenario-nya, ada di skenario-nya nanti malam tinggal saya membuat tugas, sebentar tugas untuk mengaitkan agenda 3 dengan kegiatan yang mau dipakai menyusun rancangan. Oke, ya adik-adik sebelum itu saya tadi belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya adik-adik, kalau begitu silahkan aja. Ada dua kelompok yang memaparkan, kan kemarin bertanding ya, kelompok perempuan sama laki-laki, begitu kah? Atau tidak ya? Tidak. Tidak ya, oke. Kalau gitu, coba kelompok B dulu, silahkan memaparkan siapa kelompok B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Nadia. Kelompok 2B akan mempresentasikan hasil kami mengenai lembaga yang sudah menerapkan smart government. Dengan anggota saya sendiri Nadia Vendastovi, kemudian Rafika Asmawati, Dr. Antonius, Inyoman Elan Bernandi, Andi Wardana, dan Krisan Stefano Tonggiro. Yang pertama yaitu pemerintah daerah Kabupaten Parigimotong. Bapak Wakil Bupati Parigimotong meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik atau Sicelor. Aplikasi ini bertujuan agar ASN tidak perlu datang ke ibu kota hanya untuk urusan kenaikan pangkat, gaji berkala, atau pensiun. Layanan digital ini membuat ASN bisa bekerja tanpa meninggalkan tugas sehari-hari. Dengan sistem ini, ASN dapat fokus melayani masyarakat di tempat kerjanya masing-masing. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Parigimotong menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas atau SIKADI. SIKADI ini merupakan sebuah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Aplikasi ini berguna untuk mengarsipkan dokumen, dan aplikasi ini juga menyediakan template pembuatan dokumen serta dapat membuat tanda tangan digital berupa barcode. Yang kedua ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang saya ambil adalah aplikasi Satu Sehat. Jadi Satu Sehat itu adalah sebuah ekosistem digital untuk pertukaran data kesehatan. Jadi menghubungkan semua sistem informasi dan aplikasi dari seluruh ekosistem digital kesehatan
kesehatan, termasuk dari fasilitas pelayanan kesehatan, dari regulator, dari penjamin, penyedia layanan digital, sebagai sebuah blueprint transformasi digital kesehatan 2024. Tujuannya adalah untuk menyediakan spesifikasi dan mekanisme terstandar untuk proses bisnis, data, teknis, dan keamanan. Kemudian memastikan agar pemrograman itu dapat menggunakan bahasa apapun dan bisa mengembangkan aplikasinya sesuai dengan spesifikasi dan mekanisme pengukuran data. Kemudian masing-masing dari warga negara itu bisa punya satu nomor satu sehat sebagai tanda pengenal, dan di situ bisa memastikan dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan. Nah, jadi intinya aplikasi Satu Sehat ini bisa digunakan baik oleh seluruh warga negara, baik sebagai pasien, bukan pasien, sebagai petugas kesehatan, kemudian sebagai orang-orang yang menggerakkan roda perekonomian di bidang kesehatan. Intinya seperti itu. Jadi cukup satu aplikasi untuk semua. Terima kasih. Nah, lanjut di lembaga ketiga, yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Pemprov Sulteng mengimplementasikan konsep smart governance melalui pemanfaatan teknologi digital untuk absensi dan pengolahan kinerja guna mewujudkan birokrasi yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang digunakan di Pemprov Sulteng, tapi saya hanya fokus kepada absensi dan pengolahan kinerja. Nah, di sini ada dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Bekin Berani Berkinerja. Nah, aplikasi ini diluncurkan Agustus 2025 sebagai sistem absensi digital real time yang transparan. Bekin hadir untuk meningkatkan kedisiplinan ASN sekaligus mendukung kinerja penilaian kinerja secara objektif dalam rangka reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua, aplikasi Kemop Kinerja Mobile. Mulai uji coba sejak 1 September 2024, aplikasi ini memudahkan ASN melakukan absensi dan pelaporan kinerja harian lewat ponsel, serta menjadi instrumen utama perhitungan tunjangan perbaikan penghasilan CPP mulai dari 2025. Sekian. Baik, lembaga yang keempat yaitu pemerintah kota Medan. Smart governance di kota Medan adalah bagian dari program Medan Smart City yang fokus pada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan transparan melalui teknologi. Beberapa implementasinya meliputi staf pelayanan publik dan aplikasi pengurusan dokumen kependudukan seperti CIVISA. Ada dua website yang mendukung Medan Smart City, yaitu website yang utama adalah portal medan.pb.id yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan publik bagi masyarakat. Melalui situs ini, masyarakat dapat menemukan berbagai informasi penting seperti berita terbaru, pengumuman resmi, informasi tentang layanan publik, serta informasi mengenai sikap pemerintahan dan kegiatan kota. Dan yang kedua, aplikasi CIVISA milik pemerintah Kota Medan dan dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Medan untuk mempermudah warga Medan mengurus dokumen kependudukan secara online. Pengguna dapat mengakses website civica.pempromedan.go.id untuk mendapatkan pelayanan. Terima kasih. Kemudian pemerintah DKI Jakarta menetapkan smart governance di DKI Jakarta, yaitu penggunaan aplikasi Jaki. Itu artinya Jakarta Kini. Aplikasi Jaki ini merupakan super app yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan informasi dan layanan publik terpadu bagi warga Jakarta. Aplikasi ini banyak fiturnya, termasuk melapor masalah warga, cek harga pangan, informasi kesehatan, cek lokasi dan pembayaran pajak, serta fitur-fitur lainnya seperti transportasi, wifi gratis, dan pantau banjir. Itu semua terlihat di aplikasi Jaki ini. Nah, fungsi utama dari
aplikasi Jaki ini yang pertama layanan pengaduan warga, kemudian masyarakat dapat melaporkan permasalahan seperti kerusakan fasilitas umum atau pelayanan publik melalui aplikasi. Informasi dan layanan kesehatan, pengguna bisa menggunakan antrian fasilitas kesehatan. Dari aplikasi juga bisa memanggil ambulans dan mencari informasi kesehatan lainnya, termasuk harga pangan, pemantauan harga pangan terkini, informasi pembayaran pajak, dan informasi yang menampilkan berita terbaru seperti lokasi PSBB gratis, informasi publik, dan serta pemantauan kondisi banjir. Melalui semua itu terpadu hanya dari satu aplikasi tersebut. Bahkan kalau kita mau kita coba pakai aplikasi itu terintegrasi dengan layanan dari OPD dengan BUMD di Jakarta sendiri. Misal dari aplikasi itu kita bisa klik, kalau kita klik bisa muncul itu kayak seperti profil dari tiap-tiap OPD itu seperti apa, dengan profil dari BUMD yang ada di DKI Jakarta itu seperti apa. Next. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, mempermudah warga bisa mengakses berbagai rangkaian berita dari satu aplikasi, meningkatkan pelayanan publik, pemerintah dapat memantau dan menindaklanjuti laporan melalui terpadu, dan juga untuk mendukung dari yang dibilang smart governance ini, menjadi landasan untuk terwujud pemerintahan yang cerdas dan lebih efisien melalui digitalisasi. Seperti ini aplikasinya di sebelah kanan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok B ya tadi. Ternyata bisa mendapatkan 5. Dan itulah harapannya di Kabupaten Parigedung semua OPD ya, semua lembaga bisa memanfaatkan digitalisasinya. Oke, terima kasih keren untuk kelompok B. Sekarang kita lanjutkan kelompok A dulu. Ya, kita dengar dulu kelompok A. Apa yang didapat di kelompok A? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku kelompok 2A untuk mempresentasikan tugas kelompok yang mana tugasnya lembaga yang telah menerapkan smart governance, yang mana kami beranggotakan 6 orang, yaitu Bapak Fabianus Imade Jejen, kedua Ibu Nilu Nila Sastitri, yang ketiga Bapak Bernarditya Damanik, yang keempat Apriyandika Pudanga, yang kelima Yeremi Jogi, yang keenam saya sendiri Muhammad Ariandi. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Fabianus Imade Jeven untuk mempresentasikan. Pada Bapak Jeven, silakan.
Lembaga selanjutnya adalah Kabupaten Badung Bali. Kabupaten Badung Bali sudah menerapkan smart governance dengan menghadirkan berbagai program dan aplikasi digital untuk memudahkan layanan publik. Pemerintah menyediakan aplikasi Smart Bank untuk perencanaan pembangunan. Maaf, Siap Dek, untuk tunggu dulu, stop dulu. Bisa nggak di slideshow ya supaya besar gitu, lalu kecil ya. Coba di slideshow dulu. Pakai itu nggak bisa slideshow dengan yang bawah ada mangkok itu ada gelas itu atau supaya kelihatan kecil. Bagaimana caranya kalau laptopnya ini kalau Bude sih selalu pakai yang itu bawah itu ada bawah yang dekatnya plus minus itu loh, bawah kanan sebelah kanan itu ada gambar seperti kanan. Nah, kanan kita. Terus ke kanan arah. Nah, itu. Nah, jangan itu. Yang ada gambarnya bukan itu. Yang ada gambar mangkok. Bukan itu. Ya, itu. Nah, gitu. Ya. Mm-mm. Silahkan. Ya, siapa tadi membacakan? Ya, silakan Ibu Nilo. Mm-mm. slide sebelumnya, Kak. Badung Bali, Kabupaten Badung. Mm-mm. Dah. Saya lanjut, Bude. Mm-mm. Pemerintah Kabupaten Badung juga punya aplikasi siap untuk layanan kependudukan, Simda, keuangan untuk pengelolaan anggaran daerah, hingga sistem pengadaan elektronik untuk transparansi belanja pemerintah. Selain itu, ada juga aplikasi khusus seperti Badung Smart City yang menyajikan informasi lengkap tentang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur, serta e-Banjar untuk menampilkan data desa adat. Pelaksanaan smart governance di Kabupaten Badung, Bali juga membawa dampak positif yang nyata. Pemanfaatan teknologi ini juga membantu pemerataan akses layanan hingga ke tingkat desa, menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Inovasi tersebut menjadikan Kabupaten Badung sebagai salah satu contoh sukses penerapan Smart City yang mendapat apresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Silakan selanjutnya siapa? Kota Semarang atau kota apa ya tadi? Setelah Badung apa tadi? Ini ya, Kota Semarang. Oke, silakan, ayo. Selanjutnya Bapak Berno. Mempersilakan. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada Kota Semarang. Kota Semarang secara aktif menerapkan smart governance sebagai bagian dari inisiatif Smart City-nya yang meliputi digitalisasi layanan publik berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengembangan aplikasi ini untuk pelayanan dan pemantauan kebijakan, sehingga pemanfaatan data dan teknologi dalam tata kelola Pemerintah Kota Semarang menyediakan berbagai layanan publik secara online, mulai dari administrasi kependudukan hingga pengajuan perizinan. Dan aplikasi terintegrasi, misalnya masyarakat dapat mengakses berbagai aplikasi seperti Lapor Handy yang berguna untuk menyampaikan aduan, dan kemudian aplikasi Jaga yang berguna untuk memantau kebijakan publik. Menunjukkan pemanfaatan teknologi untuk integrasi dengan warga, Pemkot Semarang juga fokus pada pemanfaatan data untuk perencanaan strategi dan evaluasi kebijakan, didukung oleh infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, selanjutnya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Apriandi untuk
melanjutkan presentasinya. Ya izin karena Next. Dengar? Bisa. Ya, dengar. Ya, selanjutnya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu pelopor penerapan smart governance di Indonesia melalui program Smart Kampung yang menjadi ikon tata kelola pemerintahan digital berbasis desa. Konsep ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan merata, hingga ke pelosok desa melalui Smart Kampung. Setiap desa Banyuwangi dilengkapi dengan sistem layanan administrasi berbasis online yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial secara lebih mudah dan transparan. Selain program ini juga mengintegrasikan layanan kesehatan berbasis telemedicine, sehingga masyarakat di desa terpencil dapat memperoleh konsultasi medis jarak jauh dengan dokter. Tidak hanya itu, Smart Kampung juga menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui musyawarah desa berbasis digital, serta pemantauan program dengan secara terbuka. Pelaksanaan Smart Governance ini membawa sejumlah dampak positif, antara lain meningkatnya efisiensi layanan publik, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi, Banyuwangi berhasil mempersempit kesenjangan pelayanan antara desa dan kota, sehingga prinsip pemerintahan yang inklusif dan partisipatif dapat terwujud. Inovasi ini bahkan diakui secara nasional dan internasional sebagai salah satu praktik terbaik reformasi birokrasi di tingkat daerah. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Jeremy Georgi untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM atau yang lebih dikenal Kemenkumham merupakan salah satu kementerian dengan penerapan smart government terbaik di Indonesia pada tahun 2024. Kemenkumham berhasil meraih penghargaan Digital Government Awards dengan indeks SPBE, yaitu SPBE di sini sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan nilai 4,21 yang termasuk kategori memuaskan dan berada di jajaran teratas nasional. Keberhasilan ini ditopang oleh digitalisasi layanan publik yang luas, mulai dari aplikasi AHU online untuk pendaftaran badan hukum, layanan imigrasi online untuk paspor dan visa, pendaftaran kekayaan intelektual secara digital, hingga sistem permasyarakatan berbasis database dan kunjungan online. Terus, selain layanan publik, Kemenkumham juga mengoptimalkan administrasi internal melalui e-office, Simpek, dan e-budgeting, sehingga kinerja birokrasi lebih efisien dan transparan. Kunci keberhasilan Kemenkumham terletak pada integrasi sistem antar direktorat, aksesibilitas layanan online bagi masyarakat, serta transparansi proses yang dapat dipantau langsung oleh pengguna. Bagi masyarakat, manfaat yang dirasakan sangat nyata. Pengurusan hukum kini lebih cepat, mudah, transparan, dan inklusif, sekaligus mengurangi potensi pungutan liar. Dengan capaian ini, Kemenkumham layak disebut sebagai salah satu contoh terbaik implementasi smart government di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan tugas kelompok ini. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berarti semua sudah ya? Kelompok mana tadi? Kelompok A sudah 5 ya? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, tadi ada kota Badung, Bali, terus
seperti Banyuwangi ya, ternyata kabupaten-kabupaten ya pemerintah daerah banyak yang sudah smart governance. Alhamdulillah nih Jeremy sudah sehat ya. Boleh memaparkan yang kemarin ketinggalan, Jeremy? Boleh? Bisa? Iya, boleh. Sakit apa, Jeremy? Tadi kan pergi periksa di puskesmas. Hmm. Jadi dibilang kalau seandainya dalam 2-3 hari ini belum ada perubahan, besar kemungkinan tipes, Ibu. Tapi sudah mulai sehat? Ya belum, soalnya baru tadi, Bu. Masih panas berarti badannya? Panasnya udah turun. Oh ya sudah. Oke ya, boleh dibacakan yang kemarin dulu. Nah ya, Bu. Saya buka. Mm-mm. Ketemu? Ya, sudah. Bentar. Saya share screen. Ya, jadi terkait dengan materi kemarin. Di slideshow itu dek kanan, itu tuh ya boleh. Nggak bisa ya? Ya, sudah ini atau belum? Oh ya udah, lanjut aja. Di sini belum tampil ya? Ya udah baca aja, yuk. Slide kedua. Ya, jadi tuntutan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan optimalisasi pemanfaatan SDM ASN. Bagian hukum sebagai unit strategis dalam mendukung operasional instansi. Jadi perlu juga penempatan ASN yang tepat sesuai kompetensi, integrasi kompetensi, pengalaman dan kapasitas untuk pelayanan prima. Terus ada era digitalisasi untuk adaptasi dan peningkatan kapabilitas ASN. Terus selanjutnya Bu, tujuan evaluasi di sini menganalisis kesesuaian potensi ASN dengan tugas yang diemban, kemudian mengevaluasi efektivitas pemanfaatan SDM dalam proses pelayanan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan, dan yang keempat, memberikan rekomendasi optimalisasi sumber daya manusia. Total ASN di sini Bu, sorry mungkin di sini salah lihat. ASN di sini ada 19 orang dan hampir 90% itu S1 hukum semua, Bu. Terus yang untuk ada sertifikat Suncang ini sertifikat untuk perancang perundang-undangan itu hanya 2 orang, yaitu Kasubag dengan senior 1 orang. Terus untuk kualifikasi khusus di bagian hukum itu, ASN yang telah mengikuti pelatihan perancang peraturan perundang-undangan memberikan nilai tambah signifikan dalam drafting dan analis hukum. Pembagian peran berdasarkan kompetensi yaitu ASN senior, analisis kompleks, review akhir, keputusan strategis. Terus untuk ASN yang bersifat suncang,
drafting peraturan serta technical review. Terus untuk saya yang masih SN Junior, masih meriset hukum, drafting awal dan administrasi. Terus untuk evaluasi kesesuaian pengembangan dengan kualifikasi di sini pelatihan suncang atau perancang peraturan perundang-undangan itu sangat relevan dengan tugas bagian hukum. Yang kedua, meningkatkan kemampuan drafting legal dokumen. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan penyusunan peraturan daerah. Yang keempat, membuat jalur karir jabatan fungsional. Jadi targeting peserta saya di sini sebagai latar belakang S1, yang kedua menangani tugas drafting peraturan, yang ketiga memiliki potensi untuk pengembangan karir. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Jeremy. Ya, sekali lagi terima kasih jadi untuk tugas individu, tugas kelompok tadi sudah bagus ya. Kemudian kita nanti ke tugas individunya nanti kan kita ada ini ya, ada manajemen, pemanfaatan sumber daya manusia nanti ditambah yang terakhir nih. Nah, adik-adik sekarang saya mau nunjukkan keterkaitan ya tugas yang harus dikerjakan dan dipaparkan nanti malam. Jadi keterkaitan jadi gini, saya sampaikan dulu. Jadi di dalam merancang aktualisasi, maka agenda 3 itu jadi manajemen ASN dan smart ASN itu terkait dengan isu. Jadi isu yang adik-adik ambil, adik-adik harus bisa mengaitkan ya di manajemen ASN kayak apa dijelaskan, smart ASN-nya kayak apa. Kemudian adik-adik manajemen ASN dan smart ASN agenda 3 dikaitkan juga dengan kegiatan. Kegiatan yang mau dilakukan ya, yang dirancang. Nah, kegiatan itu berasal dari mana? Berarti kegiatan berasal yang dimulai dari agenda 1 itu ya. Ingat kan agenda 1 kan mulai mencari isu ya, mereview lagi ya, mencari isu. Setelah mencari isu kan adik-adik mencari penyebab dengan firstborn. Masih ingat ya? Setelah mencari penyebab dari firstborn dari beberapa faktor penyebab, kemudian penyebab-penyebab itu dicarikan ide gagasannya dengan kegiatan. Masih ingat ya? Misalnya kalau penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat atau kurang terampilnya tenaga medis misalnya, berarti ide gagasannya misalnya melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi, kan gitu ya, membuat petunjuk teknis. Maka kegiatan itulah nanti adik-adik dipilih yang kira-kira nggak usah semua. Misalnya kan ada di situ melakukan kegiatan sampai 6 atau 7 sesuai dengan penyebab. Kemudian adik-adik pilih yang selesai 30 hari kegiatan apa. Ya, tentu nggak semua ya yang 30 hari selesai. Kemudian kemanfaatannya ada, mudah berarti memang itu sesuai dengan tugas dan tusi kita untuk menyelesaikan, kan gitu ya. Kemudian murah. Jadi yang kita kaitkan isu dan kegiatan. Coba saya share dulu, saya mereview lagi ya. Jadi adik-adik kalau mengaitkan, udah bisa dilihat ya. Jadi kalau mengaitkan isu dengan isu dengan kegiatan terhadap manajemen ASN, adik-adik bisa dikaitkan dengan ini. Misalnya isu yang adik-adik lihat atau kegiatan yang kita lihat, bisa adik-adik kaitkan dengan tugas. Misalnya isu tersebut atau kegiatan tersebut pilih di sini, misalnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kalau kita hubungannya dengan pelayanan, bisa juga kalau memang ada sesuatu yang kegiatan itu atau isu itu terkait dengan pelaksanaan kebijakan, dituliskan bahwa pelaksanaan kebijakan, melaksanakan kebijakan pada pimpinan atau kebijakan peraturan-peraturan apa saja yang ada hubungannya dengan peraturan, berarti bisa
kaitkan dengan kebijakan ini. Kemudian adik-adik bisa juga dikaitkan dengan misalnya menciptakan dengan SDM, memberikan efektif, efisien, memberikan produktivitas, enggak usah itu. Ini juga bisa dikaitkan adik-adik manajemen ASN dengan pengolahan. Nih, jadi dikaitkan juga dengan kegiatan atau isu tadi bisa dikaitkan dengan profesional, ya, profesionalitas orang ASN, meningkatkan profesional atau kalau memiliki nilai dasar kan sudah dibahas di agenda 2 ya, nilai dasar yang berakhlak. Kan ada toh? Tapi boleh juga diambil dari situ. Tapi tidak semuanya. Kalau yang agenda 2 kan khusus untuk nilai dasar ini ya, yang berakhlak itu ya. Tuh. Kemudian adik-adik bisa juga ini kedudukan ya, bisa diambil kedudukan ini. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepemimpinan, kedudukan kita dikaitkan di sini juga boleh. Terus ini adik-adik bisa dikaitkan juga nih dalam penyelenggaraan kebijakan ini asas yang kita ambil misalnya pada saat melakukan kegiatan, coba lihat ini ya, asas ini ada enggak? Misalnya profesional, akuntabilitas, boleh diambil dari sekian ini ya, dikaitkan. Kemudian adik-adik bisa juga dikaitkan ini menjadi nggak usah. Ini juga bisa adik-adik dikaitkan dengan pengembangan kompetensi dengan adanya kegiatan atau kebijakan yang sifatnya bisa mengembangkan kompetensi boleh. Ini ya, ini pengembangan kompetensi dikaitkan pengembangan kompetensi ASN adik-adik sendiri. Kemudian ya, kompetensi tadi bisa dikaitkan dengan pengembangan kompetensi. Nah, bisa juga untuk meningkatkan kinerja. Apa yang dilakukan adik-adik atau yang di isu yang diambil atau kegiatan yang diambil bisa dikaitkan dengan kinerja. Apa meningkatkan kinerja, ya? Kan kita dinilai kalau melakukan kegiatan kan mungkin bisa jadi kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi adik-adik itu bisa dimasukkan di SKP kan? Bisa dimasukkan di SKP kita. Maka bisa juga dikaitkan dengan kinerja, peningkatan kinerja. Iya, kompetensi kinerja. Kemudian apalagi ya yang bisa dikaitkan? Gaji enggak usah. Wajiban. Ya bisa juga ini ya, menjaga netralitas. Nah, kemudian ini juga bisa ya, manajemen ASN misalnya perencanaan ya, pengadaan, pengaturan, pengelolaan ini, pengembangan kompetensi kembali lagi bisa ini ya. Dikaitkan aja di situ, pilih mana yang cocok. Kemudian nah, bisa juga kegiatannya adik-adik atau isunya adik bisa menggerakkan sumber daya yang lain ya untuk proses pelayanan. Ini sumber daya lain ya, menggerakkan sumber daya organisasi proses pelayanan bisa diambil di sini ya. Kemudian apalagi ya, ini ya, ini kan juga bisa diambil tuh pada saat adik-adik menerangkan tentang peningkatan kompetensi tadi kan ada ya. Jadi pada saat melakukan kegiatan apa namanya meningkatkan kompetensi tadi ya, kompetensi kita bisa ya isu dan kegiatan itu dikaitkan itu. Kemudian kinerja, tunggu dulu. Di sini, oke, pengolahan efek bisa mengelola manajemen ASN lebih produktif tadi ya, efisien, efektif dalam produktivitas atau bekerja boleh. Kemudian ini saya kira tidak usah. Kan ini hasil ya, hasil kinerja, peningkatan kinerja kita tertuangkan di SKP. Nah, sekarang adik-adik kalau di Smart ASN, nanti tolong pada saat adik-adik menjelaskan di anak subbab tentang manajemen Smart ASN, maka adik-adik tuliskan dulu peraturan ini. Termasuk kalau pas menjelaskan manajemen ASN dimulai dengan peraturan. Tadi kan ada ya, yang pertama ya,
aturan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 boleh dituliskan tugas apa tadi ya, ada kan? Dimasukkan aja di penjelasan tugas ASN apa gitu. Di dalam nanti ada itu di anak subbab tentang penjelasan daripada agenda 3 yaitu manajemen ASN. Terus bisa adik-adik kaitkan dengan adanya apa ya, kegiatan itu bisa dikaitkan meningkatkan digital skill kita ya. Kemudian bisa juga ambil aja digital etik, safety atau di antara ini ya sebagai kalau digital skill ya udah ambil aja digital skill, nggak usah dijelaskan sampai ini ya, sampai dasar 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian bisa juga adik-adik apabila kegiatan itu untuk mencapai smart governance silahkan dengan adanya digitalisasi tadi akan meningkatkan apa ya smart governance yang mana tuh ya. Nah, tugasnya seperti ini adik-adik ya, jadi tugasnya coba lihat ini nanti yang untuk nanti malam habis ini selesai ya kita lift saja langsung ngerjakan tugas ini. Tugasnya begini. Ini kan adik-adik kan ada ini nama jabatan. Isunya apa? Isunya misalnya lambatnya pelaporan apa gitu ya. Misalnya ya, isunya itu. Terus isu ini, isu yang adik-adik ambil. Jadi sekali lagi isu adalah pernyataan negatif karena permasalahan ya. Berarti di sini tulis saja laporan apa atau rendah belum adanya apa kan gitu ya. Terus isu ini kaitkan dengan manajemen ASN. Di mana tadi manajemen ASN? Yang sekian banyak, ambil aja beberapa. Ya. Itu manajemen ASN. Nah, kalau smart ASN ya dikaitkan dengan intinya kaitkan dengan digital. Apa? Di isu itu sebutkan bahwa isu tersebut pada kegiatan apa atau apa isu tersebut akan apa ya meningkatkan digital skill atau dituliskan juga ya boleh juga dituliskan pada saat menyusun apa adik-adik memanfaatkan apa ya intinya itu ceritakan dengan boleh juga digabungkan dengan skill digital skill, bisa digabungkan dengan adanya digital akan mempermudah transparansi dan sebagainya tadi. Oke? Paham ya? Terus adik-adik melihat mencari contohnya 2 aja deh. 2 kegiatan, 3 nggak apa-apa. Misalnya kegiatan apa ya? Kegiatan loh ya. Misalnya kegiatannya membuat petunjuk teknis gitu aja ya atau SOP. Ini dari kalimat kegiatan ya, dan pada saat membuat petunjuk teknis dikaitkan dengan manajemen apa sih? Kan membuat petunjuk teknis bisa jadi dikaitkan dengan manajemen ASN, dengan penggunaan membuat petunjuk teknis bisa meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kinerja, kan gitu ya? Ya? Atau dengan petunjuk teknis bisa juga dikaitkan dengan membuat petunjuk teknis ternyata bisa memberikan apa ya petunjuk teknis berarti memberikan pelayanan dengan petunjuk teknis bisa juga kita bisa memberikan pelayanan profesional. Pilih dari sekian itu kaitkan dengan kegiatan adik-adik. Kemudian di smart ASN-nya pada saat membuat petunjuk teknis ada nggak kegiatan yang sifatnya menggunakan smart? Misalnya pada saat ternyata membuat petunjuk teknis digital, ya petunjuk teknis apa secara digital, berarti langsung aja karena digital ya smart, karena pada saat membuat digitalisasi berarti sudah memanfaatkan digital kan, pada saat melakukan menyusun apa ya, pada saat menyusun apa tuh petunjuk teknis, misalnya pada saat mencari referensi untuk
petunjuk teknis, maka saya melihat dari Google atau apa. Yang jelas, Smart ASN itu kegiatan sepanjang kegiatan atau isu yang kita ambil terkait dengan penggunaan internet gitu aja gampangannya, ya. Sepanjang kegiatan itu minta bantuan internet, maka dia smart. Jadi, adik-adik, untuk semua kegiatan yang adik-adik ambil, misalnya petunjuk teknis, melakukan edukasi, atau membuat e-book, misalnya ya, e-book elektronik, buku pedoman misalnya ya, itu dari semua kegiatan ini pastilah terkait dengan manajemen ASN. Karena kegiatan ini pasti untuk kita toh, maka tinggal kaitkan. Jadi semua kegiatan yang adik-adik pilih pasti manajemen ASN. Tinggal adik-adik kaitkan di mana. Tapi semua kegiatan yang adik-adik pilih belum tentu smart. Ya, belum tentu smart ASN. Tidak semua smart. Yang ada smart ASN-nya yang ada hubungannya dengan penggunaan internet, itu aja. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi semua kegiatan pasti terkait dengan manajemen ASN. Tapi untuk kegiatan, ya untuk smart ASN, tidak semua kegiatan smart ASN. Contohnya misalnya melakukan sosialisasi langsung di kelompok tani misalnya. Adik-adik cuma ngumpul aja pakai free chat itu, berarti kan belum nggak smart kan? Kecuali pada saat sosialisasi adik-adik menggunakan video atau apa, berarti ya sudah smart karena video kan dibuat pasti dengan bantuan internet kan? Itu. Oke? Paham adik-adik? Ini di foto ya, nanti ini tugasnya tabelnya seperti ini aja. Kemudian cukup 2 saja. Yang penting adik-adik paham mengaitkan isu, ya isu dulu dikaitkan, terus kegiatannya 2 saja. Nah nanti kalau mau jadi kegiatan 3-4 itu urusannya coach. Yang penting adik-adik sudah bisa alurnya, ya mengaitkan isu dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kegiatan yang kita pilih, kegiatan itu outputnya yang jelas loh ya. Ya contohnya itu tadi membuat petunjuk teknis, melakukan edukasi, kan itu jelas ya. Membuat video itu jelas outputnya. Kemudian apa ya, melakukan pembimbingan atau pelatihan, melakukan pendampingan misalnya ya. Terus membuat alat apa gitu ya. Kemudian apa lagi ya, melakukan praktek apa gitu. Nah itu kegiatan. Jadi mohon maaf, untuk konsultasi jangan dibikin kegiatan ya, itu bukan kegiatan. Kan outputnya nggak kelihatan. Jadi yang namanya kegiatan 2 saja tapi jelas outputnya. Untuk konsultasi, koordinasi jangan dibikin kegiatan. Itu nanti letaknya di tahapan kegiatan. Ya, jadi kita kegiatan saja. Cukup 2 boleh, 3 nggak apa-apa. 2 aja deh supaya semua nanti bisa memaparkan. Ya, kalau 3 nanti nggak semua memaparkan, supaya juga tidak terlalu malam selesainya nanti malam. Oke, paham? Terus iya, termasuk kegiatan misalnya persiapan bukan? Kan baru persiapan, tidak. Jangan dimasukkan kegiatan. Termasuk kegiatan masih merancang, misalnya merancang digitalisasi, jangan, baru merancang kok. Kegiatan tuh yang jelas, ya, misalnya membuat laporan apa digitalisasi, secara digitalisasi itu jelas, yang begitu. Jadi untuk konsultasi, koordinasi, persiapan jangan dibikin kegiatan, ya. Yang saya carikan kegiatan yang outputnya jelas, gitu ya. Kalau petunjuk teknis kan outputnya nih petunjuk teknisku, kan gitu ya. Kalau sosialisasi nih sudah
saya lakukan sosialisasi. Tentu dengan adanya sosialisasi ada kepahaman kan? Kan gitu ya. Terus membuat Pak, video ini videoku, video tutorialku. Gitu. Ya, bisa ditunjukkan. Yang namanya kegiatan, buktinya bisa ditunjukkan. Understand? Boleh? Nah, kalau sudah, ya kita live saja. Kita ketemu lagi jam 7:30 supaya Jeremy cepat sehat. Bisa istirahat. Jeremy ya? Kan cuma 2 kegiatan. Oke? Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita live tapi saya minta persetujuan. Kalau yang setuju live, coba jempolnya di regionnya di jempol-jempolnya dikirim dulu. Oh iya. Supaya saya oke, Andi Wardana oke. Ini jempolnya siapa ini? Oke, kayaknya udah. Oh iya, semua sudah. Oke. Ya, Zafira. Ya, sip. Kalau begitu sudah oke semua, saya yakin kita bisa live aja supaya istirahat. Perangkatnya istirahat. Kalau yang pakai data juga ngirit datanya. Siapa tahu pakai data. Kasihan kan? Oh, masih 80% kan dana masih kurang untuk beli data. Ya, jadi kita berakhir sampai di sini aja. Insya Allah ketemu jam. Tapi yang pakai wifi, alhamdulillah tidak ada masalah. Kita berakhir lagi masuk lagi di 19.30 ya, dengan langsung memaparkan ini ya, tugas terakhir. Oke, ini Pak hostnya ada nggak ya Pak host? Kalau nggak Pak host, tapi saya karena Siap, Bude, siap. ya saya bilang Pak hostnya tetap izin karena digital etik ya. Jadi kita harus ada etikanya dalam digital walaupun izin. De Indro, saya pamit ya. Kami live saja semua ya. Ya, siap. Ya, oke. Ya, kalau Ya, begitu siap. sudah dapat izin dari yang punya rumah. Siapa ya?